Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di episode ketiga yang merupakan lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu Mukjizat Al-Quran berkata. Kali ini kita lanjutkan dengan Mukjizat Al-Quran per huruf. Semua huruf Al-Quran adalah mukjizat yang bisa mengantar siapa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah, satu huruf Al-Quran dihargai pahala 10 kebaikan. Apakah kita termasuk orang yang melewatkan peluang kebaikan begitu saja? Karena kebanyakan manusia saat ini menghibahkan waktunya untuk menekuni medsos, ngegame, baca berita hoak, dan sebagainya. Sebelum kami lanjutkan, kami sampaikan untuk episode keempat, kami beri tajuk pahala adalah kurs mata uang akhirat. Oke, kita lanjutkan. Kenapa membaca satu huruf Al-Quran dihargai 10 pahala kebaikan? Karena Al-Quran adalah mukjizat, hingga baca satu hurufnya saja dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Belumkah hadis di atas memotivasi kita untuk minimal bisa baca Al-Quran setiap hari? Walaupun katakanlah itu cuma alif lam mim saja. Entah bagaimana caranya, di setiap saat kita sengaja luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mukjizat Allah tak akan pernah habis walaupun terjadi terus-menerus sepanjang zaman. Tapi tak pernah terulang mukjizat yang sama, karena Allah punya cara yang tak terbatas untuk menunjukkan mukjizatnya. Sementara mukjizat Al-Quran satu-satunya mukjizat yang tetap stabil untuk bisa disaksikan, dinikmati setiap saat, dan akan selalu ada menemani manusia yang butuh petunjuk untuk menjalani kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Mukjizat Al-Quran tak akan terbantahkan sebagai petunjuk dari yang hak. Bahkan Rasulullah SAW pernah diberi keleluasaan berandai-andai untuk bisa memberi petunjuk dengan mendatangkan mukjizat kepada manusia dengan caranya. Itu terjadi di saat Rasulullah merasa berat hati jika orang-orang yang diberinya petunjuk bukannya menerima tapi malah berpaling. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-An'am ayat 35. Hikmah ayat di atas, jika satu huruf Al-Quran berharga 10 pahala kebaikan, sangat-sangat bersyukurlah. Artinya kita dikehendaki Allah mendapat petunjuk karena kita mau membaca Al-Quran. Itu poin pentingnya. Kita tak perlu mukjizat apapun selain Al-Quran, sebagaimana Rasulullah dipersilakan Allah untuk mendatangkan mukjizat lain. Intinya kita nggak perlu melihat mukjizat apapun yang bisa dilakukan Rasulullah, walaupun Rasulullah dikisahkan mempunyai banyak mukjizat. Berikut adalah beberapa mukjizat Rasulullah SAW yang paling terkenal. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kedua, membelah bulan. Ketiga, air mengalir dari sela-sela jemarinya. Dan keempat, makanan sedikit tapi cukup untuk banyak orang, dan lain-lain. Kita yang hidup hari ini tak pernah menyaksikan mukjizat itu, dan kita juga tidak menuntut untuk bisa menyaksikan mukjizat itu. Dengan kita diwarisi Al-Quran dan sunnahnya,
juga masih ada orang-orang soleh yang mengikuti jalan Rasulullah, itu sangat-sangat lebih dari cukup untuk menghantarkan kita nantinya bertemu dengan Rob kita, juga Rasulullah SAW yang kita rindukan. Yang penting kita nggak berpaling dari seruan Rasulullah, maka Rasulullah pun senang. Demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat permanen.